Selamat pagi, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, 1. Faisal Akbar, 2. Ignatius Terkelin, 3. Ronaldo Gabe, 4. Rosita Nur Azizah, 5. Satria Fuad. Pada pembahasan kali ini kami ingin mengangkat studi kasus terkait Microsoft Renewable and Energy Strategy. Perusahaan ICT, Information, Communication, Technology, seperti Microsoft merupakan perusahaan yang menggunakan energi terbesar di dunia. Ini meningkatkan concern terhadap emisi gas karbon. NGO seperti Greenpeace turut serta mengkritik perusahaan sejenis perihal aspek lingkungan. Microsoft sebagai salah satu perusahaan IT dunia menyadari pentingnya beralih kepada penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, saat ini internal Microsoft sedang mencari tahu bagaimana strategi yang tepat terkait isu ini. Kami menggunakan loop diagram untuk mencari sebab akibat yang jelas dari permasalahan yang dihadapi. Di sini terlihat bahwa penggunaan energi fosil merupakan concern utama dari isu yang kami hadapi. Dalam membuat strategi, berlandaskan kepada permasalahan yang dihadapi. Dimulai dari pencarian root cause dari penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan. Menggunakan fishbone diagram, kami melihat fenomena penggunaan energi fosil yang tinggi pada operasional server, dan mencari akar masalah menggunakan fishbone diagram dengan memperhatikan aspek machine, material, environment, availability, dan ekonomi. Ditemukan bahwa environment factor merupakan root cause utama yaitu di aspek limitasi resource dari energi terbarukan. Dalam mengidentifikasi user persona, kami menganalisa persona dari Project Manager di Internal Division Cloud and Enterprise Sustainability Microsoft, mulai dari personality, interest, goals, needs, pain points, dan ideal experience. Yates memiliki keinginan untuk mempunyai energi terbarukan yang murah dan teknologi yang baru yang bisa meningkatkan efisiensi energi. Dari hasil empathy map, pain yang dirasakan oleh Yates adalah, pertama, harga energi berfluktuasi dan operasi renewable energy mahal. Kedua, reputasi perusahaan buruk karena statement dari NGO. Ketiga, ketersediaan energi terbarukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi kurang jain yang ingin dicapai oleh Yates adalah mengurangi emisi karbon dengan penggunaan listrik yang lebih terbarukan dan meningkatkan reputasi Microsoft di mata pemangku kepentingan. User Journey Map yang kami gunakan memiliki senario Yates mendapatkan informasi dari tim PR bahwa divisinya mendapatkan kritik dari Greenpeace terkait dengan penggunaan energi batu bara dalam kegiatan operasional perusahaan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Yates adalah Yates harus memenuhi tuntutan dari Greenpeace guna menjaga reputasi produknya. Dia khawatir jika dia tidak berhasil mengatasi permasalahan energi, penjualan produknya akan menurun. Di sini kita membuat senario apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan Yates saat dia pertama mendapat informasi dari public relation mengenai NGO sampai call to action. Kami membentuk user need formula kepada YATES. Yates memiliki kebutuhan penurunan emisi karbon untuk meningkatkan kepercayaan publik pada produk. Pada formula ini kami mendapati bahwa YATES membutuhkan sumber energi terbarukan dapat memenuhi kebutuhan Microsoft sehingga dapat memenuhi ekspektasi eksternal terkait performa lingkungan perusahaan. Pada bagian How Might We, kami mendapatkan hasil bagaimana kami bisa membantu penggunaan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi Microsoft. Ada beberapa ide yang kami temukan pada saat berdiskusi. Dari berbagai ide yang ada, kerjasama dengan peneliti untuk membuat riset teknologi saat ini dan kerjasama dengan pemasok energi terbarukan adalah ide yang akan kami gunakan karena telah memenuhi aspek desirability, viability, dan feasibility. Kami menggunakan alat Value Proposition Canvas untuk mengidentifikasi value yang relevan untuk customer. Secara umum, Yates mengeluhkan reputasi yang buruk akibat penggunaan energi yang tidak terbarukan serta klaim dirty data yang diberikan oleh pihak eksternal. Untuk itu solusi yang kami tawarkan adalah peningkatan reputasi dengan melakukan publikasi kerjasama kepada publik. Solusi yang dijalankan adalah dengan melakukan kerjasama dengan geothermal dan PV untuk membangun energi terbarukan serta kerjasama dengan peneliti untuk mengembangkan teknologi energi terbarukan. Bisnis model Canva yang kami bentuk adalah 1. Customer Segment. Segmen kami secara langsung adalah Sustainability Operation dan tim IT dan OT. 2. Value proposisi kami adalah kerjasama dengan geothermal untuk membangun energi terbarukan serta kerjasama dengan peneliti untuk pengembangan yang ada. 3. Channel. Kami menggunakan channel dari panggilan telepon, rapat regular, email, dan konferensi. 4. Untuk customer relationship adalah bekerja sama,
cepat tanggap, dan profesional. 5. Untuk revenue stream, biaya langganan, menjual perangkat komputasi, cloud, dan services. 6. Untuk key resource, pegawai Microsoft, tim senior sustainability, engineer, dan tim OT. 7. Untuk key activity, berdiskusi dengan para peneliti, bekerja sama dengan perusahaan geothermal, dan bekerja sama dengan perusahaan PV. 8. Untuk key partner adalah para peneliti, perusahaan PV dan pemerintah Arizona, dan perusahaan pembangkit geoterma. 9. Untuk kontraktor adalah gaji dan biaya operasional. Berikut adalah proyeksi keuangan kami terkait dengan proyek yang dikembangkan. Dalam perhitungan ini kami membagi proyeksi keuangan menjadi 4 kuartal. Berdasarkan gambar perhitungan, model bisnis yang kami gunakan akan BEP langsung pada tahun pertama operasional dengan asumsi pendapatan dan biaya akan konstan selama 4 tahun. Berdasarkan sisi investasi, pengembangan proyek energi terbarukan memiliki valuasi yang menjanjikan. Potensi panas geotermal yang dekat dengan lokasi server wilayah West Coast akan menghemat biaya infrastruktur pendukung penyaluran listrik. Kenapa kami memilih geotermal ketimbang energi dari angin dan panel surya? Karena sumber energi ini mudah diprediksi dan tidak berfluktuasi, serta sumber energinya selalu tersedia 24 jam. Berikut Gantt chart dari proyek kami akan dimulai dari tahun 2023 dan aktivitas yang dilakukan dari tahap perencanaan sampai dengan tahap closing. Prototipe yang akan kita gunakan untuk renewable energy adalah tenaga geotermal. Pembangkit ini menggunakan air yang dipanaskan hingga menjadi uap bertekanan dengan menggunakan panas dari dalam bumi. Uap yang dihasilkan akan digunakan untuk memutar turbin dan turbin tersebut akan disambung ke generator untuk membangkitkan listrik. Nantinya air hasil kondensasi dari turbin akan dipompa kembali ke dalam tanah untuk dipanaskan kembali oleh inti bumi. Desain yang digunakan untuk pembangkit ini menggunakan uap dari 4 sumur produksi. Proses flow diagram ini akan digunakan sebagai dasar perhitungan teknik desain alat pada tiap proses. Model 3D untuk power plant dirancang dengan menggunakan Autodesk Maya. Berikut adalah hasil render dasar bangunan pembangkit geotermal di wilayah Arizona. Berikut desain pembangkit setelah penambahan detail. Asap yang dihasilkan dari pembangkit bukan asap hasil pembakaran berupa karbon dioksida, tetapi uap air yang berasal dari kondenser.